Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tan Yun bersama dengan Meng Yi dan Xian bersiap untuk menjalankan rencana mereka mengambil alih gerbang jurang pemakaman. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di depan pintu jurang ini hanya ada 100 murid, sementara 1.900 murid Sekte Abadi dan 2.900 murid Istana Jiwa sedang berpatroli untuk mencari murid Sekte Abadi lainnya. Saat ini Ruyan Chen mengajak Nanggong Yukin untuk memasuki jurang pemakaman dewa hanya berdua saja, karena ternyata Ruyan Chen mengatur agar Nanggong Yukin mengambil obat yang telah disiapkannya dan meniduri Nanggong Yukin sebelum lamaran untuk semakin meningkatkan peluang dirinya dinikahkan dengan Nanggong Yukin. Tapi sikap Nanggong Yukin yang dingin membuat Ruyan Chen kesulitan untuk mengajaknya bersama. Jadi dia segera keluar dari kediaman Nanggong Yukin dengan sangat kesal. Dia pergi kembali ke kediamannya, kemudian memanggil 3 murid wanita terkuat yang jadi pengawalnya, Pan Han King, Lim Yao Xin, dan Gu Biyun. Semuanya berada di peringkat 1, 2, dan 3 daftar naga di Sekte Abadi. Ruyan Chen mengatur penghalang suara di pintu gua dan mulai melampiaskan kekesalannya pada Nanggong Yukin dengan menyuruh ketiga murid wanita ini berpura-pura menjadi Nanggong Yukin untuk melayaninya. Lalu ketiga wanita itu mulai membuka pakaian Ruyan Chen satu persatu. Pada saat yang bersamaan, Nanggong Yukin keluar dari gua dan meminta keempat murid terkuat Istana Jiwanya untuk tidak perlu mengikutinya. Nanggong Yukin mulai gelisah dengan perasaannya, karena ternyata Tan Yun yang menyelamatkannya. Dan kejadian terakhir ketika dia menusuk Tan Yun membuatnya sangat khawatir jika Tan Yun sampai mati. Memikirkan hal itu sudah sangat menyedihkan. Sekarang, dia menyadari bahwa dia takut kehilangan Tan Yun. Pikiran ini terus terbayang-bayang selama 3 hari. Kemudian, dia melepaskan semua tekanan pikirannya ini dengan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mencari jejak Tan Yun. Nanggong Yukin berteriak memanggil-manggil Tan Yun di hutan. Beberapa saat kemudian, dia sampai di tempat pertarungan naga dan mendapati naga itu telah mati. Berarti Tan Yun telah selamat dan mengambil pil iblis dari naga itu. Nanggong Yukin terus menelusuri hingga dia mendapati terlihat jejak kaki pria dan wanita. Hatinya sangat senang. Tan Yun ternyata masih baik-baik saja. Karena jejak ini pertanda bahwa Tan Yun masih bisa berdiri. Dia memikirkan kejadian-kejadian saat bersama Tan Yun. Ketika melihat Tan Yun bersama wanita lain saat itu, hatinya menjadi cemburu. Ketika dia juga melukai Tan Yun, hatinya pun menjadi sedih. Nanggong Yukin bertanya pada dirinya, apakah ini perasaan cinta? Nanggong Yukin bertekad untuk memastikannya dengan menemui Tan Yun. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun, Mu Meng Yi, dan Sui Xian mulai mendekati jurang pemakaman dewa, Tan Yun merasakan sesuatu. Indra spiritualnya merasakan ada pertempuran di pintu jurang. Saat ini puluhan murid telah mati, hanya tersisa King Xuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Bai Li Longtian yang terluka, tapi masih terus memberi perlawanan. Semua murid itu adalah murid peringkat atas di divisi jiwa kuno, dan juga masuk dalam daftar naga di gerbang dalam Sekte Suci Huangfu. Mu Meng Yi dan Sui Xian terkejut, bahkan mereka tidak sanggup melawan para murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Kekuatan spiritual Mu Meng Yi dan Xian tidak sanggup untuk melihat pertarungan jarak jauh seperti Tan Yun. Saat ini terjadi perbincangan di antara mereka. Apakah mereka akan menolong rekan sesama sektenya itu atau tidak? Baik Mu Meng Yi ataupun Sui Xian setuju untuk menolongnya. Tapi Tan Yun dengan geram mengingat bahwa para ketua divisi mereka yang berniat membunuhnya dulu, itu membuat Tan Yun menjadi dendam. Kemudian Xian bertanya, jika teman-teman dari divisi 5 jiwanya berada dalam masalah, apakah Tan Yun akan membantu mereka? Lalu Tan Yun berkata dengan terus terang kepada Sui Xian. Tan Yun tidak peduli dengan mereka karena nanti Tan Yun juga akan membunuh Guru Sui Xian, kepala divisi 5 jiwa.
dan juga kepala divisi jiwa suci, serta Muronghong, tetua kedua dari divisi jiwa binatang. Suezian yang mendengar itu hanya mengingatkan Tan Yun dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat yang sama, keempat murid divisi jiwa kuno ini terlihat kewalahan dan tubuh mereka dipenuhi dengan luka. Semakin lama, semakin banyak murid dua sekte kuno yang mengepung mereka. Saat ini saja, sudah sekitar 800 murid yang memegang senjata mengelilingi 4 orang ini. Ada 2 murid dari Istana Jiwa yang sangat kuat. Zilang ada di peringkat kedua, Jia Kuang ada di peringkat ketiga. Belum lagi ada Jin Kui, murid kuat dari Sekte Abadi. Zilang lalu berkedip dan muncul di samping Sangguan Bingbing yang adalah salah satu murid termasuk dalam 13 wanita tercantik di gerbang dalam. Zilang ingin menikmati kecantikan Sangguan Bingbing, jadi dia tidak segera membunuhnya. Jun Buping yang melihat pacarnya dilecehkan segera marah dan menyerang Zilang. Tapi Jiang Qiu menghalangi dan mengatakan bahwa dialah lawan dari Jun Buping dan Baili Longtian. Begitu juga King Xuan yang saat ini dilecehkan oleh Jia Kuang dengan mulai merobek gaun panjangnya sehingga terlihat lekuk tubuh putihnya. Kedua wanita yang dilecehkan itu menyuruh Baili Longtian dan Jun Buping untuk segera melarikan diri saja. Tetapi kedua pria itu tetap teguh untuk menemani wanita mereka, hidup mati tetap bersama. Sangguan Bingbing terus mendesak keduanya untuk segera pergi meninggalkan mereka. Jun Buping mengerti maksud mereka karena hanya dengan bisa bertahan hidup, mereka punya peluang untuk membalaskan dendam ini. Mendengar percakapan mereka, Jiang Qiu tertawa sinis dan segera bergerak menghalangi Jun Buping dan Baili Longtian. Jiang Qiu ingin keduanya melihat langsung bagaimana mereka menikmati gadis-gadis sekte Huangfu ini. Saat ini, mereka berempat sudah putus asa dengan nasib mereka. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari langit turun dan menembus pergelangan tangan kanan Jiang Qiu yang sedang memegang pedang. Begitu juga dengan kedua kakinya terpotong hingga putus. Jiang Qiu berteriak kesakitan dan terguling-guling di tanah. Adegan ini mengguncang 800 murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Cahaya keemasan itu segera hilang dan muncul lagi di tangan kanan Jia Kuang yang sedang memegang pedang di leher King Xuan. Dia terkena tebasan hingga 5 jarinya putus. Dia berteriak dengan keras. Setelah itu, cahaya kemasan itu berubah menjadi singa naga emas kecil dan masuk kembali pada sosok yang berdiri di atas pedang terbang. Itu adalah Tan Yun. Tan Yun berseru, "Meng Yi, Xian, bunuh mereka semua." Serentak semua murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa berkata, "Itu Tan Yun." Saat ini mereka menyerang ke arah Tan Yun. Tan Yun dengan cepat mengeluarkan 11 pedangnya dan dengan cepat membantai 800 murid yang datang menyerangnya. Beberapa saat kemudian keadaan menjadi sunyi. Tanah dipenuhi darah dan potongan tubuh. Ini adalah pembantaian massal. Tan Yun memutilasi 800 murid dengan 11 pedang terbangnya. Niat membunuh Tan Yun memuncak saat mengetahui bahwa King Xuan dan Sangguan Bingbing akan diperkosa di depan mata Baili Longtian dan Jun Buping. Saat ini hanya terdengar suara Jiang Qiu yang memohon pada kedua rekannya tadi untuk membawanya pergi dari tempat itu. Tapi dia melihat Jia Kuang sudah kehilangan tangannya, sementara Zilang berdiri dengan gemetar. Tapi Zilang saat ini telah menyandra Sangguan Bingbing dan King Xuan, kemudian menggunakan mereka untuk mengancam Tan Yun. Zilang yang gemetaran kemudian bertindak cepat dengan mengayunkan pedangnya dan menusuk dada Sangguan Bingbing. Begitu juga dengan Jia Kuang. Dengan hanya satu tangan yang tersisa, dia mengiris leher King Xuan dengan cakar tangan kirinya. Sangguan Bingbing dan King Xuan berteriak kesakitan dan berusaha menjauh dari penyerang mereka. Melihat itu, Meng Yi dengan marah membentuk niat pedang raksasa, dan cahaya pedang itu jatuh di atas kepala Zilang. Segera Zilang menangkis serangan itu dengan pedang besarnya, tapi cahaya pedang Meng Yi terus menekannya hingga menghancurkan pertahanan Zilang.
Dalam keadaan putus asa, Zilang mengira dirinya akan dihancurkan saat itu juga. Tapi tiba-tiba sebelum pedang itu mencapai tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang. Ada sentuhan dingin di belakang lehernya. Itu adalah pedang Mu Mengyi yang menempel di kulit lehernya. Zilang ketakutan. Kali ini Mu Mengyi menyandra Zilang untuk diserahkan kepada Sangguan Bingbing. Sementara pada saat yang sama, Suezian juga bergerak cepat di langit. Dia membentuk cahaya pedang angin dengan berbagai atributnya. Dia sekarang menyerang Jiang Kuang. Jiang Kuang yang merasa tak sanggup menahan serangan itu dengan cepat melarikan diri masuk ke jurang pemakaman dewa. Tapi dia dihadang dengan kekuatan yang menghancurkan lainnya dari Suezian, hingga tubuhnya terbelah. Perut ke bawah dan tubuh bagian atasnya merintih memohon agar dia tidak mati. Saat Zian akan mengakhiri Jiang Kuang, terdengar suara King Xuan yang meminta Zian berhenti dan mengizinkan dia saja yang membunuh Jiang Kuang. King Xuan mendekat dan membunuh Jiang Kuang dengan pedangnya. Bahkan, King Xuan tidak berhenti sekalipun dia sudah mati. Sementara ini, Zilang memohon pada Tan Yun untuk melepaskannya, dan dia akan membeberkan rahasia besar pada Tan Yun. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Zilang untuk membuat Mu Mengyi menjadi lengah, dan segera dengan seluruh kekuatannya, Zilang melepaskan diri dari Mu Mengyi dan terbang dengan perahu rohnya secepat mungkin. Melihat ini, Tan Yun hanya tersenyum sinis dan berkata, "Mau kabur? Tidak semudah itu." Tan Yun berkedip menghilang dan muncul di dekat Zilang. Setelah itu, cakar Tan Yun menancap di pinggang Zilang, dan Tan Yun menyeretnya ke arah Sangguan Bingbing agar Bingbing bisa membalaskan dendamnya, dan meminta Sangguan Bingbing agar tidak mengotori tangannya sehingga dirinya yang akan membunuh Zilang. Lalu kemudian Jun Buping membawa Zilang agak sedikit menjauh dan kemudian membunuh mereka semua yang tersisa dari murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Setelah itu, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian, dan King Xuan segera berlutut di hadapan Tan Yun. Mereka berterima kasih atas bantuan Tan Yun. Tan Yun bersikap sangat ramah dan memeriksa luka mereka. Bahkan, Tan Yun menyambungkan kembali tangan Bai Li Longtian yang putus. Keempat orang ini menjadi sangat mengagumi Tan Yun. Saat ini, semua murid dari divisi jiwa kuno telah mati, dan tersisa hanyalah mereka berempat. Jadi, mereka ingin bergabung dengan Tan Yun untuk membalas dendam kematian murid lainnya pada Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Tan Yun lalu menegaskan, jika ingin ikut, maka harus mematuhi semua perintah Tan Yun. Dan dia tidak peduli apapun yang akan terjadi selanjutnya. Jika ada para murid dari divisi 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang, tidak akan diselamatkan, karena mereka semua adalah musuh Tan Yun. Setelah itu keempatnya setuju. Mereka juga menyaksikan saat pertandingan di gerbang dalam, ketiga divisi ini memang benar-benar berniat membunuh Tan Yun dengan segala upaya mereka. Jadi keempat orang ini merasa sangat berhutang pada Tan Yun dan memutuskan untuk setia pada Tan Yun, sang penyelamat mereka. Pada saat ini kelompok Tan Yun mulai berjaga di area masuk jurang pemakaman dewa. Sementara di tempat lain, ratusan mil dari area itu, Lim Yaoxin, salah satu dari 3 wanita tercantik di gerbang dalam Sekte Abadi, datang menemui Ruyan Chen di guanya. Tapi dia terkejut saat melihat Ruyan Chen sedang bersama dengan Pan Hangking dan Gu Biun serta wanita-wanita lainnya di atas tempat tidur. Bahkan Ruyan Chen yang melihat Lim Yaoxin berniat mengundangnya bergabung dengan dirinya untuk bercocok tanam. Tapi Lim Yaoxin membawa kabar buruk, di mana token jiwa dari 400 murid Sekte Abadi telah pecah. Seketika hasrat seksual Ruyan Chen menghilang. Dia terkejut dan segera berpakaian lalu menuju Gua Nanggung Yukin. Saat tiba di Gua Nanggung Yukin, Ruyan Chen hanya mendapati keempat murid terkuat Istana Jiwa yang juga sedang mencari Nanggung Yukin. Mereka juga mengatakan bahwa ada 400 murid mereka yang mati di dekat area masuk jurang. Itu karena ada 800 murid yang dibantai Tan Yun barusan.
Mereka tidak menuduh Sekte Huangfu atas kematian 800 murid ini, karena saat ini mereka tidak percaya jika Sekte Huangfu mampu membantai murid mereka sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini para murid Istana Jiwa mengajaknya untuk bersama-sama pergi mencari penyebab kematian murid-murid mereka di area masuk jurang pemakaman dewa. Tapi Ruyan Chen memberi alasan bahwa dirinya adalah penerus Sekte Abadi, jadi dia tidak akan mengambil resiko untuk pergi ke garis depan. Kemudian Ruyan Chen memerintahkan murid Gu Biun untuk mencari Cui Fan, murid terkuat keempat di gerbang dalam Sekte Abadi, untuk membawa murid lainnya dan memeriksa di area masuk jurang. Lalu Gu Biun dengan patuh segera memerintahkan murid lainnya untuk menyampaikan pesan pada Cui Fan agar segera menuju area pintu masuk jurang pemakaman dewa. 7 hari kemudian, di suatu tempat berawa-rawa terdapat lebih dari 200 mayat dengan bau darah yang merembes ke udara. 130 mayat tersebut adalah murid dari Sekte Suci Huangfu. Sementara sisanya adalah mayat dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Lalu terlihat Cui Fan dan ratusan murid Sekte Abadi yang terus mencari dan mengejar para murid Sekte Suci Huangfu. Di depan mereka ada perahu yang membawa para murid dari Sekte Suci Huangfu. Puluhan dari mereka terluka, sementara Cui Fan dan murid lainnya tertawa terbahak-bahak memandang para murid Sekte Huangfu seperti semut yang berlarian. Mereka diberi perintah dengan tegas untuk menyiksa para murid pria, dan murid wanita diperkosa hingga mati. Di antara para murid yang sedang melarikan diri ini, ada Ke Xingyi dan Huangfu Tingfeng. Terlihat saat ini Ke Xingyi yang terluka parah dengan pedang menancap di dadanya. Ke Xingyi meminta timnya untuk menjaga murid-murid divisi jiwa sucinya jika nanti dia mati. Ke Xingyi menyesal karena perintah gurunya untuk membunuh Tanjun belum terlaksana. Huangfu Tingfeng yang kemudian memimpin pelarian ini mengatakan bahwa tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Untuk itu, mereka harus segera pergi ke area masuk jurang pemakaman dewa. Semua murid serentak menjawab setuju. Sementara di perahu roh belakang yang mengejar mereka, ada Cui Fan yang barusan mendapatkan pesan dari Ruyan Chen yang menyuruhnya untuk segera pergi ke jurang pemakaman dewa untuk memeriksa kematian massal para murid-murid di sana. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.